Nonton Ina Health dari rumah aja. Hai Sobat Sehat, jumpa lagi. Loh, kok diem? Wah, ini mesti giginya sedang sakit ya. Ayo, gigi belakangnya tumbuh ya? Memang sih, kebanyakan orang akan merasa sakit saat gigi bungsunya mulai tumbuh. Tapi tenang, kita akan coba bahas saja si gigi bungsu ini. Pastinya di Hai Dok, bersama saya Dr. Gigi Andi Triawan, spesialis ortodonti RSA UGM. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Hai Dok, apakah semua orang akan mengalami gigi bungsu yang tumbuh? Kira-kira umur berapa ya gigi ini tumbuh? Kenapa kok selalu sakit? Oke, jadi semua orang bisa dipastikan mesti mempunyai benih gigi geraham bungsu yang ketiga, atau kita biasa sebut dengan gigi bungsu. Nah, gigi bungsu ini biasanya mulai tumbuh kira-kira di usia 17 sampai 25 tahun. Nah, kenapa kok bisa sakit? Sakit ketika gigi ini tumbuh disebabkan biasanya karena kekurangan ruang untuk gigi itu tumbuh. Jadi, kalau misalkan ruangannya itu cukup, maka gigi bungsu ini tumbuh bisa jadi tidak akan menimbulkan rasa sakit. Bahkan kadang-kadang orang tidak merasakan kalau gigi bungsunya sudah tumbuh. Akan menjadi masalah, akan timbul nyeri ketika ruang untuk tumbuh gigi bungsu ini tidak mencukupi. Nah, saat ini memang hampir 85% gigi bungsu ini bisa dikatakan tidak bisa tumbuh sempurna. Karena apa? Pertama bisa karena genetik, bisa karena mungkin rahangnya kecil ikut ibunya, tapi lengkung giginya mengikuti bapaknya, sehingga gigi bungsu ini tidak bisa tumbuh. Yang kedua, bisa juga dari pola makan yang sekarang berbeda dengan pola makan zaman dulu. Sekarang makanan kita cenderung lunak, anak-anak kita makan yang serba instan, serba lunak, sehingga pertumbuhan rahang itu tidak bisa maksimal, sehingga benih gigi bungsu ini tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, itulah beberapa hal yang bisa menyebabkan kenapa kok gigi bungsu kita tidak bisa tumbuh, atau kita misalkan sudah saatnya tumbuh tapi menimbulkan nyeri karena memang dia tidak ada ruang untuk tumbuh biasanya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Hai Dok, gigi bungsu saya tumbuh, cuma kok nabrak gigi sebelahnya. Bahkan teman saya giginya sudah ada yang tumbuh miring. Kalau dicabut bisa nggak ya? Dan apa sih sebenarnya fungsi gigi ini? Oke, jadi memang seperti tadi saya sampaikan tadi bahwa ketika ruang untuk tumbuhnya gigi ini tidak cukup, maka gigi itu akan bisa tumbuh ke arah depan, menabrak gigi molar di depannya, atau ke arah pipi, tumbuh ke samping, atau bahkan mungkin tidak tumbuh sama sekali. Nah, ketika sudah menimbulkan rasa sakit, rasa nyeri, memang kita harus konsultasikan ke dokter gigi yang kompeten di bidangnya. Dari situ nanti akan kita lihat dengan menggunakan alat periksa penunjang seperti foto ronsen panoramik, kita akan tahu posisi gigi kita di geraham bungsu ini seperti apa. Jika memang giginya posisinya miring dan sudah menimbulkan nyeri, sebaiknya memang gigi ini kita cabut. Tentu saja kita mencabutnya ke dokter gigi yang kompeten di bidangnya seperti dokter spesialis bedah mulut. Kemudian fungsi dari gigi ini sebetulnya adalah sama, karena fungsinya gigi ini adalah gigi geraham seperti gigi geraham yang lainnya. Jadi fungsinya adalah untuk pengunyahan dan menggiling makanan. Kenapa kok tumbuhnya bisa terakhir sekitar di umur 17 sampai 25? Karena fungsi gigi ini tumbuh di sekitar umur 17 sampai 25 itu menjaga agar gigi depannya tidak aus gitu. Jadi ketika gigi bungsu itu tumbuh, dia menjaga selain tadi untuk mengunyah, dia juga menjaga supaya gigi-gigi tidak lebih haus lagi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Hai Dok, ada tips nggak mengatasi nyeri saat gigi bungsu tumbuh dan menimbulkan nyeri? Untuk mengatasi gigi bungsu yang nyeri,
Mungkin sebagai pertolongan pertama, ketika kita belum sempat ke dokter gigi, mungkin kita bisa berkumur-kumur dengan air garam. Jadi kita cukup sediakan 1 gelas air garam hangat, kemudian ditambah setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk, kemudian kita kumur-kumurkan di bagian sisi gigi bungsu itu sakit. Atau jika terjadi bengkak pada sisi gigi bungsu kita yang sakit, kita bisa mengompresnya dengan air es di bagian yang bengkak tersebut. Nah, ketika besok paginya kita sudah ke dokter gigi, oleh dokter gigi mungkin bisa dicek, dilihat jika memang terdapat nyeri yang berlebihan, kemudian ada peradangan di situ, maka dokter akan memberikan obat anti nyeri dan anti radang. Bahkan jika perlu, jika memang sudah mengarah ke infeksi, maka dokter akan memberikan antibiotik dan mungkin tambahan obat antiseptik, obat kumur seperti chlorhexidine untuk meredakan infeksi berlanjut lebih parah. Oke deh, sudah saya jawab semua ya pertanyaan yang masuk di akun medsos InaHealth. Next, kirimkan saja jika ada pertanyaan lagi. Semoga informasi tadi bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke semua ya. Ketemu lagi di Hi Doc InaHealth episode berikutnya. Saya Dr. Gigi Andi Triawan, pamit. See ya!